Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Basuki MAG serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Perkenankan Tuan Robi Zulhid dan saya Agus Rifai akan mempresentasikan bab ketiga dengan judul Teori Ilmiah dan Teori Pendidikan. Isi dari bab 3 ini ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan fungsi teori ilmiah. Yang kedua terkait dengan teori pendidikan. Dan yang ketiga terkait dengan model kurikulum. Baik, pembahasan yang pertama adalah fungsi teori ilmiah. Definisi teori ilmiah adalah mendefinisikan sebagai kumpulan konsep, definisi, dan asumsi yang saling terkait yang memberikan pandangan sistematis tentang sebuah fenomena yang mempengaruhi masing-masing dan hubungan antara variabel ini untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena ini. Fungsi teori ilmiah ada 3, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi. Penjelasannya adalah fungsi lain dari teori penjelasan memiliki hubungan penting dengan ilmu pengetahuan yang saat ini tersedia bagi kita. Dengan demikian dapat terjadi berkesinambungan antara ahli ilmu pengetahuan dengan apa yang dijelaskan untuk pembaharuan ilmu. Akibatnya sulit atau tidak mungkin untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang tidak memiliki cukup informasi yang akurat dalam penjelasan tersebut, atau kepada seseorang yang berpegang teguh pada informasi yang menyimpang dari arah yang benar, seperti halnya terjadi ketika mencoba menjelaskan teori modern tentang penyakit menular bagi mereka yang menempel atau bersinggungan dengan penyakit tersebut. Prediksi adalah fungsi ketiga dari teori, karena teori tidak puas dengan penjelasan setelah peristiwa. Ada teori yang berusaha memiliki daya prediksi hal yang akan terjadi, dan beberapa ilmuwan menganggap bahwa tes terakhir dari teori tersebut adalah efisiensi prediktifnya. Seperti teori tentang planet tata surya tidak puas hanya dengan memprediksi pergerakannya, kecepatannya, dan luas orbitnya. Berger meramalkan planet Pluto sebelum penemuannya dan meramalkan waktu gerhana bulan dan gerhana matahari berbulan-bulan atau bertahun-tahun terjadi sebelumnya dan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk posisi planet dan satelit, era pergerakannya, dan juga tentang planet Halley yang berjalan ke bumi tahun 1985 setelah 71 tahun sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sifat objektif dari teori ilmiah. Di sini ada 3, yaitu menurut Griffiths, menurut teori habitas, dan menurut teori atom nuklir. Menurut Griffiths, yang pertama adalah menggambarkan dan menjelaskan apa itu suatu objek, tetapi tidak mengatakan apa yang harus kita lakukan dengan objek tersebut. Contohnya adalah ketika ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang melompat dari lantai 30, maka dia mati. Menurut teori prediktif, tetapi teori ini tidak memberitahu kita apakah kita harus melompat dari lantai 30 atau tidak. Dalam arti tidak memasukkan nilai atau orientasi, berarti netral tentang nilai. Teori selanjutnya yaitu menurut teori hereditas, mengatakan kemungkinan munculnya penyakit genetik ketika kerabat menikah lebih besar daripada ketika menikah dengan non-kerabat. Teori-teori ini tidak memberitahu apakah seorang harus menikah atau tidak. Teori yang selanjutnya adalah teori menurut atom nuklir modern, memberitahu bahwa niat dari beberapa orang kontemporer
berat dapat dihancurkan jika dilemparkan dengan daya nuklir tertentu pada kecepatan khusus, dan ini menghasilkan pelepasan energi atau bom yang dijatuhkan. Hal ini adalah sudut pandang orang-orang yang percaya pada sifat objektif teori yang disimpannya dari dimensi manapun, dari nilai-nilai yang harus diambil atau tidak. Kemudian, teori menjadi subliminal atau meningkatkan pemahaman kita tentang mereka, tetapi tidak selalu termasuk logis, yang mengarahkan pada keputusan dalam suatu arah atau lainnya. Pokok bahasan yang kedua adalah terkait dengan teori pendidikan. Teori pendidikan. Pendidik cenderung melihat teori sebagai pedoman untuk bertindak dan sebagai pedoman ketika membuat keputusan atau mengambil tindakan. Dan ini adalah konsep teori praktis dalam pendidikan yang dianjurkan oleh Hurst. Dan dalam hal ini mereka bertemu dengan pandangan fisikawan modern tentang konsep teori seperti yang telah kita lihat. Seperti halnya peneliti sains menggunakan teori sebagai pedoman yang mengarahkan dan mendorong penelitian dan eksperimentasi lebih lanjut dan membantu dalam mencapainya. Sebagai contoh, demikian pula peneliti melihat pada tanah. Ia menggunakan teori sebagai pedoman yang mengarah pada penelitian lebih lanjut dan membangun teori seperti yang digunakan insinyur listrik. Maksudnya adalah untuk memajukan penelitian teoritis atau untuk membangun lebih banyak teori. Tetapi ia mengekstraknya sebagai pedoman kerja dalam merancang generator listrik untuk pembangkit listrik. Nah, seperti hanya kurikulum ya. Dengan maksud untuk rencana kurikulum dan pengambilan keputusan tentang administrasi sekolah. Teori ilmiah sangat bergantung pada kebenaran abadi, tetapi lebih pada representasi terbaik dari apa yang kita miliki dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dan mungkin ada beberapa teori dengan maksud satu hal. Dia berkata yang benar adalah bahwa ketika ada banyak segi, demikian juga hanya dengan melupakan, karena teori pendidikan dianggap sebagai representasi paling representatif dari masalah dan fenomena pendidikan dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman kita saat ini. Teori pendidikan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan istilah, asumsi, konstruksi mental lainnya yang secara logis saling berhubungan dan yang mewakili pandangan sistematis dari fenomena pendidikan dan teori pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah model kurikulum. Model kurikulum. Yang pertama ada konseptual, yang kedua adalah model kurikulum matematika, yang ketiga adalah model kurikulum grafikal. Model kurikulum yang pertama adalah model kurikulum konseptual, yang pengertiannya adalah pembelajaran dengan mengubah suatu konsep yang sudah ada, dengan merubah cara pikir, keyakinan, serta ide sehingga di dalam pembelajaran bukan sekedar mendengarkan tetapi mengubah konsep yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya. Model kurikulum selanjutnya yaitu adalah model kurikulum matematika. Seiring kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan dan akurasi yang dicapai mencapai tingkat presisi, seperti contoh dalam hukum yang merumuskan rumus matematika seperti hukum Welle, hukum panas, dan hukum materi menjadi energi dalam teori relativitas. Semua ini dirumuskan hingga persamaan matematika berlimpah dalam studi dan buku-buku sains. Model yang ketiga adalah model grafikal. Model grafikal adalah jenis model yang paling umum yang digunakan di semua cabang ilmu pengetahuan dan teori pendidikan mengalir ke dalamnya, dan model ini tidak digunakan kecuali untuk tujuan yang telah ditetapkan. Model ini didasarkan pada kerucut pengalaman yang disampaikan oleh Dale, mengatakan bahwa hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret. Kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak.
Di kerucut itu dijelaskan semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar. Pengalaman langsung akan memberikan informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu, oleh karena ia melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.